Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya Maraden Syihaan dalam channel yaitu YouTube Maraden Syihaan TV. Senang sekali untuk berjumpa dengan sahabat Maraden Syihaan TV. Untuk kesempatan kali ini kita akan sharing kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami boleh merindukan firman-Mu, kami boleh rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami, sebelum kami mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan urapi kami dengan urapan-Mu yang baru. Bahkan kami doa, siapapun yang mendengar firman-Mu ini, iman mereka dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan setiap yang lemah, yang letih lesu, yang beban berat menerima kelegaan yang dari sorga. Yang bersyukur Tuhan, sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, berbahagialah setiap kita yang sungguh-sungguh yaitu rindu haus akan kebenaran firman Tuhan. Baik, mari sama-sama kita memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah manusia baru. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalil. Haleluya. Berbahagia setiap kita umat Tuhan yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan ini dan yang melakukan dalam kehidupan kita. Saya ambil tema kita untuk kesempatan sharing firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu manusia baru. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa arti manusia baru? Kalau ada manusia baru berarti ada manusia lama. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa manusia yang lama itu harus kita tanggalkan. Artinya apa? Manusia lama itu adalah sesuatu yang menghalangi kehidupan orang-orang percaya. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan bukan tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolongmu, dan telinga Tuhan yang tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doamu. Tetapi yang menjadi pemisah adalah segala dosa dan kejahatanmu. Saya percaya saudaraku bahwa manusia lama berbicara tentang sesuatu yang buruk, sesuatu yang lama yang harus ditanggalkan. Artinya apa? Sebagaimana manusia lama itu penuh dengan ikatan dosa. Oleh karena itu firman Tuhan dengan jelas dikatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi manusia lama berhubungan dengan segala sesuatu yang berbau duniawi. Oleh karena itu dikatakan yaitu perbuatan yang mencirikan, yaitu manusia lama itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Oleh karena itu saudaraku, banyak sekali kekristenan akan terhalangi saudaraku oleh karena menanggalkan manusia lama itu setengah-setengah saudaraku. Oleh karena itu firman Tuhan katakan tanggalkan. Bahkan di bagian ayat yang lain dikatakan yaitu buanglah. Karena apa? Manusia lama tidak pernah yaitu bisa membuat seseorang itu mendekat kepada Tuhan. Bahkan manusia yang lama itu akan menjadi penghambat kuasa Tuhan, bahkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seseorang. Karena manusia lama itu tadi kembali saya katakan bahwa manusia lama itu berhubungan dengan kedagingan, keduniawian kita. Oleh karena itu buanglah
tinggalkanlah segala sesuatunya. Dan dikatakan firman Tuhan, kenakanlah manusia yang baru. Saya percaya saudaraku, berbicara tentang manusia baru adalah sesuatu yang didesain oleh Tuhan untuk setiap kita, anak-anaknya, yaitu untuk kita semua diperlengkapi. Oleh karena itu, menjadi manusia yang baru itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, tetapi memerlukan sebuah komitmen, sebuah yang namanya tindakan. Oleh karena itu Rasul Paulus dengan jelas saudaraku mengingatkan kepada setiap jemaat yang ada di Kolose, yaitu mereka sungguh-sungguh untuk mereka menanggalkan manusia lama, yaitu kebiasaan duniawi, kedagingan mereka yang muncul. Oleh karena itu Paulus dengan jelas mengatakan, buanglah, tanggalkanlah semuanya itu, karena itu semuanya adalah menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Orang-orang Kolose itu saudaraku, kalau kita boleh melihat konteks di mana Rasul Paulus menulis yaitu kepada jemaat di Kolose, dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 bahwa bagaimana Paulus menuliskan surat ini setelah dia dikunjungi oleh yang namanya Epafras, pemberita Injil dari gereja di Kolose. Epafras memberitahu bahwa orang-orang Kolose itu jatuh ke dalam dosa yang serius. Mereka berpikir mereka lebih baik daripada orang lain karena mereka dengan hati-hati mentaati tata cara lahiriah. Mereka menolak yaitu dari diri mereka keinginan jasmani tertentu dan penyembahan para malaikat-malaikat. Praktek-praktek ini menjadikan orang-orang Kolose yaitu merasa mereka dikuduskan. Mereka juga merasa memahami misteri-misteri alam semesta lebih banyak daripada yaitu orang-orang lain yang merupakan orang percaya pada masa saat itu. Makanya dalam surat Kolose ini Paulus mengoreksi mereka yaitu dengan mengajarkan bahwa penebusan itu datang melalui Kristus dan bahwa kita harus bijaksana dalam hidup ini melayani Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, Rasul Paulus ini mengingatkan kepada setiap jemaat di Kolose untuk menanggalkan yaitu manusia lama mereka. Ada 3 hal yang kita harus pelajari bagaimana cara yaitu agar kita menanggalkan manusia yang lama kemudian kita mengenakan manusia yang baru. Ada 3 hal. Kita boleh baca di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai dengan 17. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang ada dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Haleluya. Yang pertama yang harus dimiliki adalah bagaimana supaya kita menjadi manusia yang baru. Yang pertama yaitu milikilah pengenalan yang benar akan Kristus. Oleh karena tadi yang saya katakan, jemaat di Kolose memiliki pemahaman bahwa ketika mereka melakukan yaitu hal-hal lahiriah, menjaga bahkan juga menghormati segala sesuatu yang bersifat lahiriah, tetapi mereka mengesampingkan Kristus, mereka mengesampingkan Tuhan. Oleh karena itu membuat sesuatu yang menjadi penghambat kuasa Tuhan bekerja dalam diri mereka. Makanya Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk mereka membuang segala sesuatu yang duniawi, yaitu yang tadi penyembahan berhala, saudaraku, kenajisan, hawa nafsu dan segala macam. Oleh karena itu saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengatakan bahwa setiap kita harus diperlengkapi yaitu mengenal, yaitu pengenalan yang benar akan Kristus. Yang kedua saudaraku, bagaimana cara kita menjadi manusia baru? Di dalam Roma 13 ayat yang ke-12. Roma 13 ayat yang ke-12. Langsung saja cepat. Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan buat setiap kita. Roma 13 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Yang kedua saudaraku, bagaimana kita menjadi manusia baru? Tanggalkan dosamu. Tanggalkan dosamu. Dosa artinya melenceng dari sasaran, melenceng dari apa yang Tuhan katakan. Oleh karena itu saudaraku, tanggalkan dosamu. Oleh karena engkau menanggalkan dosamu, maka kita akan siap dibentuk untuk menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Amin.